juga benar-benar berpengaruh untuk mental timnya sendiri. Jadi sebagai kapten emang mental boost tuh perlu banget ya. Oke, India match keempat, map Bermuda. Langsung aja di hashtag FF Indo bersatu. Apakah tim Onyx bakal turun di Clock Tower kembali? Lagi bos, dan 8 bit lagi yang bakal turun. Tapi kali ini menarik banget karena ada Illuminate juga. SCVG juga bakalan turun mungkin ke arah Factory. Oke, Illuminate tarik dulu ke arah Anggar. Terus gue belum lihat EVOS di mana. Oh, EVOS lagi-lagi Observatory, dan di sana ada Wisdom. Ini bakal jadi rivat harusnya untuk EVOS karena udah ada firing. Yes, jelas banget. Terlihat. Dan Aerowolf, gue belum lihat Aerowolf di mana. Mungkin itu dia Aerowolf ke arah Kota Tua Capton. Sementara Clock Tower dan juga Observatory ini bakal jadi momentum yang agak-agak sangat singkat ya. Dan oke, Amek selain berhasil dapetin satu RDP, Amek pun tadi ditukar begitu saja dengan VK. Mundur dulu ternyata kawan-kawan dari EVOS. Sementara Amek dan Luisa pun dari knockdown menyisakan Tayo aja. Jars, apakah Jars mampu menjadi harapan dari Onyx di sini? Karena kalau gue lihat Jars juga bahkan hanya baru mempunyai plasma gun sendiri aja. Sanji bakal dapat dilawan dulu. Udah berhasil di firing, tapi di sisi lain juga Mr. 5 bersama Abu knockdown. Sanji berhasil di knockdown, masih berhasil di revive. Ada Amek juga ternyata yang masih survive. Oke, bakal coba diajar. Ada UMP di tangan. Dan coba ditembak. Udah berhasil naik ke lantai 2. Coba regroup dulu sedikit. Amek akhirnya berhasil mendapatkan poinnya ke arah tim 8 bit. Oke. Ya, nembak lagi dengan UMP, ya berhasil mendapatkan satu pemain di knockdown oleh Amek. Masih bisa buat ngeratain satu lagi 8 bit yang ada di atas. Awas gentong merah meledak, Pak. Ya, hati-hati gentong merah meledak. Shotgun lawannya di atas. Hati-hati, boy. Wah, ini sih kayak si Ame udah tahu banget cara ngeras ke arah rumah lantai 3. Ya kan, karena memang mereka udah kebiasaan banget turun di sini. So di stepping dulu, dikecoh-kecoh dulu, dan perlu diperhatikan mereka harus cepat karena udah ada kawan-kawan dari Illuminate yang bergerak mendekat. Dan langsung kemudian dar turun ke bawah akhirnya kawan-kawan dari Illuminate. Tapi di sisi lain EVOS Abu juga harus lagi terkena dan Ame jatuh tanpa hal yang sangat berbahaya. Sampai akhirnya Jars pun akhirnya berhasil mendapatkan satu tim 8 bit. Yes, kembali ke Observatory di mana Abu masih belum bisa diselamatkan, masih menunggu bala bantuan. Kita lihat Streetnya bakal coba untuk menyelamatkan seorang Abu, di mana ternyata 05 udah berhasil dipulangkan ke lobby. Tapi kita lihat Street bakal lagi maju ke depan. Karena melihat di belakang coba untuk flanking, dia masih nyamatin tapi kita lihat ternyata Center Team juga harus melarikan diri. Tim sendirian dan harus dikalahkan, dipukul mundur oleh Wisdom. Oh my god, EVOS Esports lagi-lagi upaya yang kurang baik sampai akhirnya ini menyisakan satu kapten aja. Satu kapten kita, dan sekarang posisinya Jars juga udah langsung ada di lantai 3. Bakal coba diras dulu oleh kawan-kawan dari Illuminate. Luffy yang masih lengkap 4 orang. Oh my god, posisi 11 untuk EVOS Esports. Hal yang kurang baik tentunya, tapi kita berharap yang terbaik tentunya agar di kemudian ronde masih bisa membalas. Pastinya, dukungan kalian juga pasti ngaruh banget. Jadi langsung aja di hashtag FF Indo bersatu ya kan. Di share juga biar makin rame. Kurang semangat berarti. Yoi, masih kurang dari semangat dari viewersnya. Oke, siap-siap aja bakal coba langsung diras lantai 3. Udah dikasih grenade juga oleh kawan-kawan dari Illuminate. Bersiap aja. Muetop lagi-lagi di tangan udah ada juga grenade, bakal coba dilempar lagi harus langsung. Ya, TikTok masuk ke dalam kamar. Ame gak bisa berbuat banyak. Dar harus meledak begitu saja. Sayang sekali Ame pun hanya menyisakan Jar saja. Oke, harus langsung turun ke arah bawah. Ini harus meninggalkan Ame. So Jar harus melanjutkan gamenya sendirian aja karena udah nggak mungkin lagi untuk menolong Amek, dan at least Jars masih bisa bertahan sendirian. Amek bener-bener kayak kaget gitu gak sih tadi? Mantul granat, tutup glue kelar hidupnya. Dia nggak gerak ke arah sebelah kiri Pak tadi Pak. Padahal kalau tadi ke sebelah kiri paling nggak dia masih bisa ngurangin fall damage ya, dan dia masih merasakan yang namanya damage yang masuk dari Illuminate. Ini tema permainannya bener-bener kayak kalau misalnya ada perang hajar, jadi kayak terpartinya tuh bener-bener udah kayak nggak lapar banget. Kalau misalnya kayak lapar mata banget, langsung liatin, langsung dihajar lagi, tabrakan. Illuminate bahkan kalau misalnya ngeliat habis perang langsung disamperin di Clock Tower. Gila sih, ini benar-benar kayak full of pride juga dipertaruhkan menurut gue dari EVOS sama Onyx, karena memang kedua tim tersebut sering turun di tempatnya masing-masing, Observatory, Clock Tower. Mereka pengen memberitahu kalau mereka tuh bukan cuman di Indo doang, itu rajanya Observatory dan juga Clock Tower, tapi di arah internasional mereka pengen buktiin juga ya. Bener, mereka masih mau buktiin kalau misalkan itu tuh tempat gue gitu. Clock Tower siapa yang mau nabrakin tuh ya gue bakal lawan. Tapi kayak ini bukan kesempatan yang baik juga untuk tim Onyx. Harus berhasil dieliminasi di posisi ke-10. 9 tim tersisa, masih ada tim
Flash, HVG juga bakal perang di Mars Electric. Berarti sisa Aerowolf dari Indonesia. Yes, harapan terakhir kita di game keempat ya. Game keempat kali ini ada di Aerowolf untuk sementara, dan gue yakin banget Aerowolf masih bisa memaksimalkan potensial poinnya. Mengingat tadi Aerowolf mempunyai tempo rute yang cukup santai harusnya. Captain, nggak ada yang ke Captain. Bener. Dan juga tadi mungkin kalau seandainya ketemu orang yang dari Sentosa ya. Dan mengingat juga dari match-match sebelumnya mereka berhasil nebak zona kemana. Ya. Ya kan, dapat mulu zonanya. Jadi Aerowolf gue rasa masih bisa buat menangin game kali ini sih. Yes. Jangan lupa di spam hashtagnya juga untuk para survivors. Hashtag FF Indo bersatu, karena semangat dari kalian juga merupakan energi positif untuk para pro player kita yang sedang membela nama Indonesia. Jelas, gue setuju banget. Dan kita berpindah ke daerah pick di mana di UFC bakal dihancurkan dulu oleh Bingsu kali ini. Mereka bakal bergerak masuk ke arah pick secara diam-diam melewati patahan pastinya, karena takut juga ada serangan di open field soalnya. Yep. Ini masih akan melakukan pergerakan lagi. Zona juga masih cukup luas. Tapi kayaknya dilihat dari pergerakannya ini cenderung bergerak ke arah rumah beton sih harusnya. Atau ke arah bawah daerah Bima Sakti ya. So, SCVG udah mulai melihat pergerakan-pergerakan dari arah Illuminate juga udah terlihat. M60 langsung coba di firing juga. Keduanya udah satu sama lain tahu dan mulai melakukan perlebaran yang cukup jauh sebenarnya. Tuh, jelas banget jauh dari satu sama lainnya juga. Ini split positionnya 2-2 dari Illuminate, dan yang satu di belakang untuk mastiin ya nggak ada lagi tim yang lain. Dan dia udah punya info box juga tadi dari Illuminate. Udah kelihatan zona berikutnya kemana. Mereka bisa setup defensif biar menghalangi SCVG untuk masuk lagi ke dalam zonanya sih. Wah. Ini SCVG-nya juga kayaknya mereka sadar kalau seandainya mereka tetap di posisinya yang tadi itu nggak menguntungkan. Dan ini Aerowolf kita berhasil menataki kawan-kawan dari ATG Kings. Udah berhasil mendapatkan 1 dan 2 orang di sana kena dan langsung di-end begitu saja. Kapten Halcyon dan juga Bang langsung dikirim ke depan untuk mengeksekusi habis tim atau orang yang sempat tadi terkena oleh kawan-kawan dari Aerowolf. That's it. Iya, pergerakan cukup rapat juga untuk saling follow up. Tapi kali ini kita lihat Nur masih tersisa di bawah. Di belakang di jembatan ada satu orang lagi dari ATK Kings. Tapi kalau misalnya kita lihat Nurnya masih cukup aman. Dan jangan terlalu lama juga untuk Aerowolf nge-hold di sini. Takutnya dapat serangan lain lagi, karena kita lihat masih 9 tim yang masih berdiri. Yes, dan ada nomor 6 yang cukup berdekatan. Ini berbahaya banget untuk Aerowolf. Kalau seandainya Aerowolfnya bakalan coba di sandwich dari segala arah ya. Iya, dia sadar dan masih mau ngehajar si Nur di dalam sana, karena kayak kelihatan. Udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Yes, Nurnya ini harus diras dengan cepat. Black udah dikirim langsung ke arah bawah, mencoba mengambil kesempatan untuk langsung ngeras ke arah Nur. Emang kalau kita lihat langsung coba disergap, dikasih frag grenade. Mau kemana lagi Nur? Dipasang dulu untuk pertahanan diri, tapi agak sulit sepertinya. Black pun setengah darah udah hilang karena terkena damage dari granat dia sendiri. Dan ini dia Nur juga harus tumbang, tapi Black juga harus jatuh bersama Broken G. Masih sangat berbahaya juga tentunya untuk Aerowolf. Untungnya masih ada glue wall di waktu yang tepat, tapi Black nggak mungkin ketolong lagi. Dan ada satu tim lagi atau satu orang lagi yang sebenarnya sangat merepotkan dari ATG King. Coba di end dulu tentunya. Coba revive dulu, sulit banget. Ya, naik dulu. Oke, berhasil selamat naik ke atas. Aerowolf masih tersisa 3 orang dan Black harus hilang. Tapi gak apa-apa. Bakal dipantekin sih gue rasa sih, yang di jembatan gak bakal kemana-mana juga. Dia ngeliatin dulu sambil ngeliatin sekitar. Tapi sini Bang udah berhasil untuk melarikan diri dan masuk ke arah mercusuar. Nyaris saja. Iya. Tinggal Safi sendiri tapi nyusahin banget pakai M60. Asli. Ini satu orang aja bahkan bisa mengancam kelangsungan nyawa dari ini ya, Aerowolf. Dan dari Safi ini posisinya bener-bener enak banget. Nice, dia manfaatin smoke bomb. Yap. Untuk berpindah dari satu tempat, dimana di depan ternyata ada The Mafia dan juga Xavier Esports. Yes, dan mereka sebenarnya masih dapat zona juga di mercusuar, bisa hold aja karena bakal ada yang perang lagi di Pocinok. Kali ini kita lihat The Crush Xavier bakal maju ke depan untuk menghajar tim dari The Mafia. Bakal tembak-tembakan. VGM juga udah join to fight, di mana di belakang masih ada SCVG Wisdom yang masih ada di luar zona, dan juga satu lagi tim Flash ya. Tim Flash yang masih bener-bener ada di pinggir pantai. Itu tim Flash kayaknya sisa sendiri ya.
Yap, Tirsa sendirian dan Illuminate udah setup defensif banget di arah Mars Electric sih. Ini sebenarnya yang nggak diuntungin adalah bisa gue bilang salah satunya Aerowolf, karena kalau seandainya zonanya nggak kesana tuh, zonanya udah narik, ini Aerowolf mau nggak mau harus bergerak ke zona berikutnya yang cenderung ke Pochinok, Pak. Gue rasa Illuminate udah nebak zona banget, makanya mereka hold di sana gak kemana-mana. Same thing goes on Safari Sport. Kita lihat udah ada circle hijau di Safari Sport. Yes, itu dia. Mereka bakal mengamanin rumah sabun terlebih dahulu. VJ bakal berpindah tempat tapi 60 damage udah kena seorang crazy dan gak bakal coba nabrak untuk ke Xavier karena terlalu riskan juga. Udah ada 3 tim suara tembakan udah banyak banget di arah Pochinok kali ini. Oh dan my Xavier God. mendapatkan advantage, mereka udah tahu zona berikutnya di mana. Iya, itu tadi agak menggiurkan untuk kawan-kawan dari Xavier, yang mana tadi ada satu sama airdrop, ada juga V Gaming di mana Bingsu akhirnya menjadi bulan-bulanan dari kawan-kawan Aerowolf. Di sini terlihat. Sebenarnya ada Kapten yang Halcyon dan juga Bang bersama Broken G yang akan dikirim untuk memastikan daerah belakang. Jadi nggak semuanya ada di tower ya. Ya, tapi gue rasa cukup berbahaya juga untuk mereka bermain di tower dan ngelihat dari game-game sebelumnya di mana tim-tim luar tuh pakai pelontar mulu. Mereka selalu ngamanin pelontar. Tadi juga ada creds di sana ya kan, airdrops. Kalau misalkan itu pelontar ditembak ke tower, hilang 2 orang dari Aerowolf. Yes, walaupun sebenarnya balik lagi jarak pelontar itu dari tempat kawan-kawan Safari Sport The Mafia itu kayak masih agak sulit untuk ngejangkau daerah Aerowolf ya. Yap, tapi kalau misalnya kita lihat dari personil juga 3 lawan 4 ya kan. Benar. Masih bisa gue rasa untuk dimajuin, masih punya glue walls juga. Dan kali ini juga sebenarnya bahaya karena masih ada VGM di belakang dan tim 12 juga bakal join to fight kali ini, bakal masuk ke arah Pochinok semua. Tim Illuminate masih ada di belakang, tim Flash juga masih belum masuk dalam zona. Gila. Dan ini bener-bener rame banget sih di Gila, Pochinok. rame banget. Dan yang paling sulit sekarang adalah gimana caranya kalau kita lihat sekarang The Mafia mencoba ambil airdrop tapi berbalik dengan nyawanya yang hilang ya. Danger zone juga di luar ini. Wah, itu danger zone berarti bisa aja Zona ini, berpihak zona ke ini. ini ya, ke circle berikutnya tuh yang masih meliputi danger zone sebagian. Iya, ini kalau misalkan bener-bener kayak mitosnya Danger Zone setelah itu bakal jadi zona berikutnya, Aerowolf dapat zonanya tuh. Harusnya sedikit Harusnya, paling nggak, sedikit sedikit banyaknya paling paling nggak dapet ya. Kita bakal lihat aja. Oke, dan line-main pun udah dipasang daerah Safari Sport, menurut gue cukup aman. Tapi di sisi lain Wisdom juga dengan perolehan 5 killnya bisa dibilang udah investasi yang cukup baik. Jadi kayak kalau seandainya dia setelah ini bakalan tumbang pun, dia nggak tumbang dengan tangan kosong. Yap, setuju. Dan kita lihat juga mereka udah ngamanin building masing-masing, di mana belum ada suara tembakan yang terdengar. Masih hold aja, tapi Pochinok udah rame, bener-bener rame Padet, banget, padet banget. Lu mau ngapa-ngapain dikit kalau kelihatan jendela bisa terancam juga ya kepala lu ya. Oke, mereka masih ini ya, masih ngarep ada pelontar sih gue rasa sih dari cracks, dari airdrop saya, tapi ternyata nggak ada. Dan ternyata yes, Aerowolf masih dapat zonanya meskipun itu cukup banyak kalau gue bilang. Nggak Lumayan. dikit-dikit. Lumayan, nggak dikit-dikit banget. Yes. Ini bisa jadi satu angin segar tentunya untuk Aerowolf. So, jangan lupa supportnya untuk kawan-kawan para survivors yang Yap. ada di kolom komentar live chat. Spam hashtag FF Indo bersatu ya. Warga Pochinok, warga Clock Tower, warga Peak, warga Brasilia. Buruan, spam hashtag FF Indo bersatu. Wah, gila ini semuanya holding begini, Pak. Iya, holding nunggu zona. SCVG bakal gerak tapi kena tembak juga. Di belakang masih ada si Safi dari ATP. Oke, Javis lagi-lagi adalah masalah yang sangat-sangat merepotkan Wisdom 6 kill. untuk semua tim yang ada di depannya. Jadi pastiin di belakang lo nggak ada Wisdom, karena balik lagi ya, Wisdom dari game pertama nih selalu menjadi masalah untuk tim-tim yang ada di dekatnya. Tembakan on point banget dengan SVD-nya, tapi masih bisa melarikan diri dan bertahan di rumah kayu. Miu bakal jadi jalan berikutnya tapi masih bisa bertahan. Wah, itu dia setengah darah. Karena memang dengan patch baru kali ini menurut gue emang AR jarak jauh tuh benar-benar di buff banget sih, Pak. SPD tuh kayak damage-nya dari 78 sampai 80. Ya, Tuh. apalagi main Nogan skin stats juga nih kayak guna banget jadi dipakainya. Ini untungnya siapa sih, Javis juga pakai Wolfra. Kalau pakai Wolfra itu tambahan kayak damage lu itu dari 5 sampai 30%. Persenannya. Iya. Gila sih. Dan lu kayak punya pengurangan headshot rate-nya tuh dari 3%. 5 sampai 30% juga. Itu random. 3%. Ya? Random ya? Random. Jadi nggak selalu yang paling rendah, nggak selalu juga yang paling atas gitu. Tapi kalau misalnya lu dapat yang tinggi kan jadi hoki juga. Betul. Dan itulah kenapa tadi gue sempat bahas Wolfra nih kayak bisa dibilang udah mulai menggantikan posisi Hayato, karena kalau Hayato lu kayak harus nunggu lu dapet damage dulu. Lu harus trading dulu. Kena trading dulu. Kalau Wolfra lu dapat kill ya udah. Itu kayak buff yang bisa dibilang bisa lu bawa kapanpun sampai akhir gitu. Setuju banget. Tapi kemarin juga banyak pakai Falco sih untuk turun duluan. Cuman itu kayak petnya Falco petnya. Oke. Nah, banyak pakai pet Falco kemarin. Yes.
dan kita bakalan lihat dulu sekarang untuk pergerakan berikutnya. Airwolf mau gak mau harus ditarik, tapi balik lagi ini yang menarik Airwolf adalah di sebelah kanan Airwolf tuh juga ada tim lain. Dan di atasnya jelas banget itu tim nomor 1 ya. Dan itu jalan raya, Pak. Dan itu jalan raya, by the way. Ada V Gaming. Dan juga ada Illuminate di belakang. Oh my god, Safi masih bertahan loh. oh my god, ini gak enak banget untuk Airwolf karena di depan ada V Gaming, terus di belakang ada Illuminate, dan nomor 3 pun masih ada dari ini ya, apa, ATP Kings. Itu cuma Safi doang sendirian. Gue rasa bakal di end sama tim Illuminate. Yes, clear udah gitu aja. Cuman kali ini tim Airwolf cuma punya satu pos kecil. Yes. Paling udah terdengar juga hasil masuk semua ke dalam. Yoi, ini bisa jadi salah satu spot untuk meratakan kawan-kawan dari Illuminate harusnya. Iya, mereka harus kelar dengan cepat. Illuminate harus dibantai dulu biar mereka bisa aman juga. Gue dari pasal juga, pasal di teknik terus Evan dalam masalah masih bisa bertahan di balik pohon. Coba dan gue skop tapi ternyata masih belum bisa mengenai tim Illuminate. Yaitu tim yang lain nomor 6 juga bakalan langsung masuk dengan kaleng agak berbahaya juga. Itu bakal jadi perang untuk tim nomor 1 tentu ya. Illuminate berhasil mendapatkan Mafia Bala. Selain juga masih ada Bigbo juga berhasil dapetin Mafia Bala. Bakal langsung dikasih Grindet. Begitu saja ke arah Alcion. Saat sulit posisinya. Recover dulu. Di belakang langsung dipasang dulu untuk pertahanan diri. Coba masih pasang satu lagi. Ini Ler tapi udah sulit banget posisinya. Jadi Black harus tumbang. Alcion menyisakan Broken G dan juga Benganya masih bertahan dengan satu gol yang ada. Dan coba langsung dihabisin. Dipasang di double di triple lagi. AWM sedekat itu sulit banget bersama Kardinan 8. Udah jatuh satu orang. Satu lagi Broken G. Tidak mungkin sampai RM. Harus dipuas di posisi ke 6. Iya, resource Illuminate untuk Glove banyak banget. Tadi belakang juga mereka bagi visionnya cukup baik banget. Dan di atas masih sibuk perang sendiri. Gak ada yang bisa buat kayak ngacak-ngacak Illuminate yang lagi ada di open field ya pas lagi ngejar tim Airwolf ya. Oh my god. Dan itu benar-benar gue bilang itu kecil banget, pos kecil banget. Jadi kayak kalau misalkan lu udah digerebek di sana udah susah banget buat kemana-mana. Dan lu lihat granat tuh udah ngacak-ngacak. Dan lu lihat sekarang Zona benar-benar berpihak kepada V Gaming. Yep. V Gaming nih kayak lawannya yang paling merepotkan mungkin adalah Wisdom dan juga Xavier. Dan juga lebih ke arah Illuminate karena nanti SCVG bakalan ditatakin sama Wisdom. Di sana ada Aren dan juga ada SCVG ya. Iya, dan mereka udah dapat zonanya, tinggal stay defensif aja. Tapi kalau misalkan semua tim yang ada di luar ngajar ke satu titik ke V Gaming, ini bakal jadi masalah buat V Gaming. Yes. So ini dia peperangan pun akan segera dimulai. Langsung maju aja ke depan Patrick. Bersiap mundur ke belakang Wisdom lagi Jeffis bersama Aren. Ada masalah yang sangat serius untuk SCVG dari samping. Bon juga langsung memasang LOL untuk masuk zona berikutnya. Sangat sulit tentunya, tapi di kiri akhirnya berhasil mendapatkan satu orang Wisdom Ubon. Dan juga masih ada Jeffis untuk memastikan tidak ada lagi orang yang masuk ke zona berikutnya. Di depan udah ada Illuminate juga yang akan berantem. Ethan berhasil mendapatkan satu tapi ditukar oleh Peter. Begitu saja maju ke depan bersama V Gaming. Coba langsung diajar. Glual masih refleksnya bagus banget. Ada spam Glual dan juga Greenet. Coba lempar ke arah V Gaming. Masih ada Muetap juga dan Illuminate yang bersiap melantakan pemain dari V Gaming. Di samping kiri juga udah ada Javis. Tapi Javis selamat walaupun posisinya cukup sulit. Dan V Gaming langsung regroup masuk ke dalam rumah sabun. Sekali lagi Xavier The Crush sudah masuk ke dalam rumah sabun. V Gaming bakal diambil tahtanya kali ini. Bingsu juga dihajar kali ini. Daklop juga setengah hilang. Bakal jemajan 4 orang sekaligus dari Xavier. Casper terjatuh. Dimana Daklop bakal dibalikin gitu aja. 2 orang nampaknya dari Xavier sudah mulai kesulitan. Illuminate Juna masih ada di belakang, bakal dihajar oleh seorang tim Wisdom Aren. Masih jam dari Peter. Udah zona bakal nutup lagi. Makin kecil lagi. Dan Illuminate harus tereliminasi. 3 tim tersisa Ji. Yes, bakal langsung coba diterus oleh Peter walaupun akhirnya kena dan karena zona udah sangat mengecil. XP dari Xavier Response ini ada Boomgat. Masih ada Glual pertahanan diri terakhir untuk melawan para pemain dari V Gaming di zona circle yang paling terakhir. Sampai akhirnya Xavier Esport berhasil memenangkan gamenya dan V Gaming berhasil mengamankan posisi kedua.